Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sukses budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan tanpa menggunakan aerator dan pompa air. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, selama saya budidaya ikan nila di kolam tanpa aerator dan pompa air sekitar 7 tahun ini, setidaknya ada beberapa hal yang saya jumpai dalam proses pemeliharaan dan pembesaran ikan nila. Yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam budidaya ikan nila tanpa menggunakan aerator dan pompa air adalah kualitas air dan kualitas oksigen yang ada pada kolam. Kualitas air dapat kita pertahankan dengan cara kita harus melakukan pergantian air secara rutin. Setidaknya kita melakukan pergantian air selama 3 hingga 5 minggu apabila ikan nila yang kita pelihara masih kecil. Sedangkan ketika ikan nila yang kita pelihara sudah beranjak besar, maka pergantian air dapat kita lakukan sebanyak 1 kali dalam 2 hingga 3 minggu lamanya. Apabila kita telat dalam melakukan pergantian air, inilah yang menyebabkan banyak budidaya ikan nila di kolam air tenang yang mengalami kematian massal. Mengapa mengalami kematian massal? Karena air yang tidak diganti apabila sudah mengalami penurunan kualitas, maka air tersebut sudah banyak mengandung amoniak dan kadar oksigennya sangat minim. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kematian massal pada budidaya ikan nila di kolam tanpa menggunakan aerator. Untuk kandungan oksigen yang ada di kolam tanpa aerator, kita memanfaatkan sinar matahari untuk memaksimalkan proses fotosintesis yang ada di dalam air kolam. Sehingga pada budidaya ikan nila memang dianjurkan untuk membuat kolam di luar ruangan sehingga kolam mendapatkan sinar matahari secara penuh. Selain faktor air, kualitas air, dan sinar matahari, faktor selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah padat tebar. Pada sistem air tenang, padat tebar untuk idealnya berkisaran antara 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya. Walaupun sebenarnya kita bisa membudidaya ikan nila dengan padat tebar di atas 25 ekor per meter kubiknya, namun itu tidak efisien dan akan menjumpai berbagai hambatan dan rintangan sewaktu melakukan pembesaran ikan nila. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu kolam yang sedang saya beri pakan pelet Hibrofit 781-1 yang sudah saya bibis. Jadi salah satu ciri-ciri dari pelet yang sudah dibibis adalah dia akan mengembang semakin besar, dan apabila kita tekan maka peletnya akan lunak. Nah, ini tujuannya agar kandungan protein dan kandungan yang ada di pelet itu cepat diserap oleh tubuh ikan ketika pelet ini dimakan oleh ikan.
Untuk menjaga kualitas air agar lebih baik, selain pergantian air, maka kita perlu melakukan teknik pemberian pakan dengan baik, teman-teman. Jadi pemberian pakan ini sangat mempengaruhi kualitas air setelah pemberian pakan kita lakukan. Apabila kita melakukan pemberian pakan secara berlebihan, maka pakan yang kita berikan ke ikan nila tidak akan habis dimakan, dan pelet tersebut atau pakan tersebut akan mengendap dan menyebabkan penurunan kualitas pada air. Sehingga pada sistem air tenang tanpa menggunakan aerator dan pompa air, dianjurkan ketika pemberian pakan kita tidak boleh berlebihan. Maksudnya adalah kita memberikan pakan sebatas ikan nila itu terasa kenyang, tetapi tidak terlalu kenyang, teman-teman. Dengan ciri-ciri apabila ikan nila kita berikan pelet dan reaksinya lambat, maka itu tanda-tanda ikan nila sudah kenyang, teman-teman. Maka proses pemberian pakannya bisa kita hentikan. Nah, sifat ikan nila itu apabila terlalu kenyang, maka bisa pelet yang diberikan itu akan dimuntahkan, teman-teman. Nah, ketika sudah dimuntahkan, maka ini akan menyebabkan pelet yang dimuntahkan tersebut akan mengendap di dasar kolam. Oke, ini kolam satu lagi, teman-teman, yang sudah siap dipanen dan airnya jernih. Jadi apabila teman-teman pembudidaya ikan nila di kolam air tenang atau kolam tanpa menggunakan aerator dan pompa air, ikannya mengalami kematian, baik itu kematian sebagian atau mengalami kematian secara massal, maka kemungkinan terbesarnya adalah kualitas air yang sangat menurun. Sehingga kita perlu melakukan pengamatan terhadap kualitas air yang ada di kolam kita, teman-teman. Apabila budidaya ikan nila di kolam air tenang kita lakukan dengan baik dan benar, maka setidaknya kita dapat memanen selama 5 hingga 6 bulan dengan ukuran 1 kilonya berisi 4 hingga 5 ekor, teman-teman. Nah, ini ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, ini merupakan suatu keuntungan bagi kita pembudidaya ikan nila di kolam air tenang, karena tidak memanfaatkan tenaga listrik untuk memutar aerator ataupun pompa air, teman-teman. Oke, ini keadaan ikan nila di kolam air tenang ya, teman-teman, murni 100% tanpa menggunakan aerator dan pompa air. Ikannya sehat-sehat, teman-teman. Dan pada tebarnya ini 1 meter kubiknya 25 ekor. Bisa teman-teman lihat. Walaupun sebagian dari teman-teman yang meragukan sistem kolam air tenang, tapi saya sendiri sudah mengalami bahwasanya pembudidaya ikan nila di kolam air tenang itu bisa kita lakukan dan sangat menjanjikan, teman-teman. Apalagi pada saat panen tiba, kita dapat menjual ikan nila kita secara eceran, teman-teman. Kalau penjualan secara eceran berarti kita langsung menjual ikan nila kita langsung ke konsumen, sehingga akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita menjualnya di tengkulak atau pengepul, teman-teman. Kalau di sini untuk eceran per kilogramnya itu bisa dihargai antara 30 hingga 35.000, teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kali ini. Lain kali kita sambung pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para budidaya ikan nila. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.